Suara Tuhan. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66, dilanjutkan dengan ayat 80. Pada waktu itu genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu jugalah terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun, sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Zakaria dan istrinya Elisabet hidup benar di hadapan Allah. Mereka menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Maka tak heran, walau di usia senja, Tuhan mempercayakan kepada mereka seorang anak yang kelak bertumbuh menjadi orang besar. Dia berperan mempersiapkan jalan bagi karya penyelamatan Yesus. Zakaria sempat tidak percaya ketika mendapat kabar sukacita bahwa doanya untuk memiliki anak dikabulkan. Ia menjadi bisu karena ketidakpercayaan akan perkataan Allah melalui malaikat Gabriel. Kebisuan itu akhirnya sembuh saat anaknya akan diberi nama. Zakaria mengabaikan adat dan kebiasaan bangsa Israel saat itu. Dia mendengarkan Allah dengan memberikan nama anaknya Yohanes. Ada teman saya sedang memerlukan dukungan semangat karena penyakit jantungnya. Beberapa hari sekali saya mengontaknya. Saya tidak tahu dengan teman-teman yang lain apakah juga memberikan dukungan. Seringkali saya merasakan dorongan suara hati untuk menghubungi teman-teman lain, mengajak mereka agar mau menyapa teman yang sedang sakit itu. Namun saya merasakan hal itu tidak lazim.
Namun semakin hari, dorongan itu semakin kuat. Saya memutuskan untuk menghubungi seorang teman di Surabaya yang saya kenal dengan teman yang sedang sakit jantung itu. Saya tidak mengerti mengapa saya tergerak untuk menghubunginya, padahal teman di Jakarta juga banyak. Singkat cerita, setelah saya kontak, ternyata dia juga sedang membutuhkan bantuan. Dia sulit bicara dan hanya terbaring di ranjang terkena stroke. Untuk teman ini, saya tergerak menggalang dana. Puji Tuhan, pengumpulan dana dapat dipakai untuk keperluan obat-obatan, vitamin, dan keperluan pribadi lainnya. Luar biasa karya Tuhan. Suaranya bergema melalui saya, dan seorang sahabat nun jauh di Surabaya boleh tertolong. Zaman sekarang ini, bagaimana kita bisa mendengar dan mengetahui dengan pasti apakah suara hati kita merupakan jawaban atau bimbingan dari Allah? Kita dapat mengikuti teladan hidup Zakaria dengan selalu hidup benar di hadapan Allah. Menuruti perintah dan ketetapannya akan membuat kita lebih mampu dan tanpa ragu mengenali suara hati yang berasal dari Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rai, berikan aku karunia kepekaan agar aku bisa memilah-milah suara hati ini adalah merupakan bimbingan dari-Mu. Biarkan ajaran-Mu menjadi buah-buah perilaku aku setiap saat. Dalam nama Yesus Tuhan dan Pengantara kami. Amin.